Heboh Ferdy Sambo diteriaki karena Mbak Kaisar dipayungi. Dia bukan jenderal tapi tersangka. Mas, payung. Payung. Ya ilah, Pak. Payung. Payung, ulangin, Pak. Udah TSK udah. Panjang banget, kerjasamanya. Kerjasamanya, Bang. Payungin terus. Jalan. Ayo. Ngapain payungin? Wow, dipayungin. Payung, denger nggak? Biarin kehujanan, woi. Wartawan itu kehujanan. Wartawan itu kan bukan narapidana ya? Ya, Pak Sambo dikasih apa? Payung, guys. Pak Sambo dikasih payung. Eksklusif ya. Sementara yang di Kanjuruhan apa kabar? Kesian warga 200 lebih. Ini ada apa sama negara gue? Gue ada. Sama-sama aja, Pak. Kita udah turun, Pak. Ini mau dikeluarkan sekarang, tolong kembali dulu berkali. Kita mau ada visual, jangan dikeluarkan jenderal dulu, Pak. Jangan ditutupin, Pak. Iya, Pak, jangan dikasih. Kemarin, Pak, sama TSK. Iya, udah. Keluarin aja lah. Pak. Ferdy Sambo dikawal ketat Brimob meski sudah dipecat Polri. Nah, Brimob. Ada apa sih sama Brimob? Di Malang kemarin Brimob juga ya? Heboh Ferdy Sambo diteriaki karena Mbak Kaisar dipayungi. Dia bukan jenderal tapi tersangka. Warga dan jurnalis teriaki polisi yang mengantar Ferdy Sambo ke Kejagung, Jakarta Selatan. Bukan tanpa sebab, polisi masih memberi perlakuan istimewa terhadap tersangka pembunuhan Brigadir J tersebut. Akibat ulah polisi tersebut, sejumlah wartawan terhalang tugasnya untuk meliput. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J mendapat perlakuan tak biasa saat tiba di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan, Ferdy Sambo tiba di kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sekitar pukul 11.44 WIB, Rabu 5 Oktober 2022. Sebagai tersangka, Ferdy Sambo datang dikawal dengan polisi menggunakan kendaraan praktis dalam acara penyerahan berkas tahap 2. Saat itu cuaca sedang turun hujan. Disinilah perlakuan yang tampak istimewa diberikan kepada Ferdy Sambo. Berawal dari tindakan anggota Provos yang menggunakan jas hujan berwarna kuning menghalang-halangi area tangkapan gambar awak media. Beberapa kali awak media yang meliput meminta agar Provos tersebut tak menghalangi tangkapan layar. Namun di luar dugaan, Provos tersebut justru mengambil payung dan semakin menghalangi tangkapan gambar awak media. Provos tersebut kemudian menyerahkan payung ke salah satu anggota Brimob dan memayungi Ferdy Sambo saat keluar kendaraan taktis. Payung yang menghalangi area tangkapan gambar wajah Ferdy Sambo itu sontak membuat awak media kecewa, khususnya para fotografer. Beberapa awak media mempertanyakan perlakuan yang dianggap tak wajar kepada para tersangka tersebut. Pasalnya, baru kali ini para tersangka dipayungi oleh petugas Provos dan anggota Brimob. Dia sudah bukan jenderal lagi, dia tersangka, kenapa kok dipayungi? Teriak seorang pewarta. Tak lama berselang, pihak kejaksaan berjanji akan menampilkan sosok Ferdy Sambo setelah pemeriksaan berlangsung. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo mengatakan siap menjalani proses hukum yang saat ini sudah masuk dalam penyerahan berkas perkara Kejaksaan Agung. Saya siap menjalani proses hukum, ujar Ferdy Sambo saat ditemui usai penyerahan berkas perkara dan tersangka di gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jakarta Selatan, Rabu 5 Oktober 2022. Ferdy Sambo juga menyebut istrinya Putri Chandrawati tak bersalah atas kasus pembunuhan tersebut. Sebaliknya, mantan Kadif Propam Polri tersebut menyebutkan Putri Chandrawati adalah korban dari peristiwa pembunuhan Brigadir J.
Istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban, kata Ferdi Sambo. Dalam kesempatan itu, Ferdi Sambo juga mengaku menyesal atas perbuatannya. Ia lantas meminta maaf kepada semua pihak yang merasa terdampak atas kasus pembunuhan yang menjeratnya. Saya sangat menyesal, saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Yosua, kata Ferdi Sambo. Diketahui berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir J sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan. Jampidum Agung Fadil Zumahana mengatakan, paling lambat surat dakwaan dikirimkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin pekan depan. Diberitakan sebelumnya, Brigadir J tewas di rumah dinas Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3 Jakarta 8 Juli 2022. Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae atas perintah Ferdi Sambo. Polri telah menetapkan Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Putri Chandrawati, serta Brib KRR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Atas perbuatannya, kelima tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana yang termaksud dalam pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman seumur hidup dan hukuman mati. Ferdi Sambo sebelumnya minta maaf dan menyesali perbuatannya di kasus pembunuhan Brigadir J. Saya sangat menyesal. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Yosua, kata Ferdi Sambo di Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu 5 Oktober. Kubu Brigadir J geram dengan pernyataan tersangka Ferdi Sambo yang menyebut istrinya, Putri Chandrawati, tak salah, justru jadi korban. Hal itu membuat kubu Brigadir J yang diwakili oleh pengacara keluarganya, Kamarudin Simanjuntakmun, mengancam akan membongkar kasus Ferdi Sambo lainnya. Kamarudin mengaku sudah mengidentifikasi kasus-kasus Ferdi Sambo sebelum kasus pembunuhan Brigadir J ramai. Kamarudin menyebut kasus yang dilakukan Ferdi Sambo lainnya, diantaranya dugaan rekayasa perkara. Kalau dia terlalu bandel, nanti semua berkas dia. Kasus dia yang lain, kubuka semua nanti. Ada yang rekayasa perkara, ada yang macam-macam. Itu sudah saya identifikasi semua, kata Kamarudin. Sebelumnya, Ferdi Sambo melalui pengacaranya, Arman Hanis, mengungkapkan permintaan maaf kepada keluarga Brigadir J dan menyatakan istrinya, Putri Chandrawati, tidak bersalah. Di hadapan wartawan saat di gedung Kejaksaan Agung, Ferdi Sambo juga bersikukuh mengatakan istrinya tidak bersalah. Saya siap menjalani proses hukum, istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa dan justru menjadi korban, kata Sambo.